alim semuanya. Itulah bagaimana cermin ulama-ulama terdahulu. Ilmunya itu lintas fun. Kalau kita kan Ami apa? Saya Ami degree usuluddin, nanti filsafat pula. Sudah, yakni maknanya Anda ini alim di dalam filsafat, jahilun fi ghairiha. Macam itu kan? Anda ini apa? Saya ini dokter gigi. Ya sudah, maknanya Anda alim di dalam pergigian, jahilun fi ghairiha. Kalau Anda tulis obat di dalam sakit jantung, Anda boleh kena saman, Anda boleh kena tangkap. Kenapa? Anda boleh tulis obat untuk gigi, Anda tak boleh tulis obat untuk selain gigi. Begitu pula ulama zaman sekarang. Ulama zaman sekarang, saya ini alim di dalam fikih. Maknanya Anda jahilun fil qiraat, Anda jahilun di dalam yang lain-lainnya. Ulama-ulama zaman dulu tak macam itu. Ulama zaman dahulu ketika Anda itu dibilang ulama, maknanya Anda alim di dalam majority fun di dalam agama. Anda, oh saya ini alim. Oh berarti maknanya Anda ini di qiraat alim, Anda ini di fikih alim, di usul fikih alim, di sini alim. Akan tetapi memang yang namanya manusia itu akan condong ke salah satu fan ilmu. Itu saja yang maksudnya yang paling best. Oh Imam Ahmad Marzuki yang paling best di dalam qiraat. Bukan maknanya dia jahil di fikih, jahil di usul fikih, tak. Dia best di situ semua. Cuma yang paling best di qiraah. Tengok siapa itu namanya? Syekh Zakaria Al-Ansori. Alim di dalam qiraat, alim di dalam fikih, alim dalam usul fikih. Imam Suyuti kurang apa? Karangannya sampai 600 atau 900 saya tak tahu. Terlampau banyak karangannya di segala fan ilmu. Itulah cerminan bagaimana ulama-ulama zaman dahulu. Kenapa? Karena mereka belajar menggunakan cara yang benar. Tak macam kita. Kita ini belajar, ada yang saya sudah belajar di pondok pesantren 15 tahun tapi tak alim-alim. Satunya lagi, saya sudah belajar 20 tahun tapi tak alim. Kenapa? Karena cara Anda belajar tak benar. Cara Anda belajar tak benar. Orang-orang zaman dahulu belajar 4 tahun, 5 tahun, pulang jadi alim semua. Ayah mertua Habib Umar bin Habib itu 4 tahun saja belajar, pulang sudah jadi alim. Bukan maknanya ini wali, tak ada macam itu. Memang benar-benar belajar dan belajar dengan cara yang benar. Dan wallahu a'lam, cara yang benar sebelum Anda belajar ilmu agama, Anda kena pandai ilmu kalam dan ilmu mantik dahulu. Baru Anda boleh mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Mungkin Anda akan tengok ini sedikit pelik, tapi menurut saya wallahu a'lam itu adalah cara yang benar. Kalau Anda dari awal sudah pandai ilmu akliyah, sudah pandai ilmu akidah, sudah pandai ilmu mantik, itu akan Anda shortcut. Waktu yang Anda gunakan 10 tahun untuk belajar agama, Anda boleh potong menjadi 5 tahun sampai 4 tahun. Kenapa? Karena dari awal cara berpikir Anda sudah benar. Mantik dan ilmu kalam adalah cara berpikir ulama. Anda lama belajar agama karena Anda menggunakan cara berpikir Anda, tidak menggunakan cara berpikir ulama. Karena itu memang engine China nak disuruh mengejar engine Jerman tak akan sampai, boleh jadi rusak, kena bengkel dulu lama. Karena itu tak lepas. Kalau memang Anda nak kejar ulama, rubah dulu, upgrade engine Anda menjadi engine Jerman, menjadi engine Jepun, baru Anda boleh kejar. Wallahu alam. Saya ini belajar agama lama saya di pesantren saya sudah 6 tahun. Saya belajar di Tarim 7 tahun. Saya belajar di Jordan hampir 4 tahun. Saya tahu bagaimana yakni sistem di dalam belajar agama. Lama belajar agama, tapi bila-bila banyak orang itu lama belajar agama tapi tak berbaloi. Banyak itu 10 tahun, saya belajar 10 tahun. Kitab-kitab basic pun tak hatam. Anda buat apa? Ada kawan saya lagi 3 tahun, semua kitab hatam. Dia paham semua. Maknanya dia jalan dengan cara yang benar. Dia jalan dengan cara yang benar. Wallahu alam, cara yang benar di dalam menuntut ilmu, Anda kena belajar ilmu akliyah dulu. Karena itu kalau Anda tengok sirah-sirah para ulama yang besar, dari awal kalau mereka masuk madrasah, kitab pertama yang mereka pelajari akidah dan mantik. Setahun hanya akidah dan mantik saja. Ketika cara berpikir mereka sudah benar, baru diberi yang lainnya, diberi nahwu. Kenapa? Karena semua ilmu terbina atas ilmu kalam, atas akidah dan atas mantik. Karena itu, dua ilmu ini dikatakan usuluddin.
Betul apa tidak? Bukan karena ketika masuk usuluddin maknanya ini akidah dan filsafat. Di akidah dan filsafat maknanya mantik pun juga masuk. Kenapa? Karena dua ilmu ini terbina di atasnya segala ilmu. Anda kena paham fikih atas akidah. Anda kena paham nahwu asal akidah. Benar. Anda kena paham usul fikih di atas akidah. Karena itu ada namanya usul fikih ala thariqatil mutakalimin. Kenapa? Anda kena paham fikih ala thariqatil mutakalimin. Mana bagaimana cara berpikir mutakalimin, Anda kena praktikalkan di usul fikih. Bagaimana cara Anda berpikir dalam ilmu kalam, Anda kena praktikalkan di dalam fikih. Itulah cara berpikir ulama yang hakiki. Kita memahami fikih, memahami ilmu-ilmu agama dengan otak kita. Karena itu 18 tahun pun tak akan settle itu. Tak akan settle. Kenapa? Karena kita punya engine tak macam engine-nya para ulama. Upgrade engine Anda, jadikan engine Anda macam engine ulama, ketika itu akan ada shortcut. Itulah yang saya katakan futuh. Itulah futuh, bukan futuh itu maknanya tiba-tiba semua ilmu Anda akan dapat, tak ada. Futuh itu adalah bagaimana Anda tiba-tiba mempunyai semangat untuk belajar tinggi dan faham, benar-benar faham yang sangat tinggi, berbeza dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Itulah yang namanya futuhal arifin, dan itu tidak akan terjadi kecuali Anda mengupgrade otak Anda dengan cara berpikir secara mutakalimin. Itulah level di antara belajar akidah. Yang pertama, Anda berpikir di dalam case-case akidah. Apa itu iradah, apa itu wujudullah, apa itu kudratullah. Setelah level itu selesai, level kedua adalah Anda gunakan akidah Anda sebagai basic untuk berpikir. Dan itulah yang saya paham Dr. Amron menjadikan matlamat isi sebagai tajdidul kalam. Yani bagaimana orang-orang ini berpikir menggunakan akidah, bukan berpikir pada akidah, tapi Anda jadikan akidah dan ilmu kalam ini sebagai style Anda untuk berpikir. Ketika itu terjadi, saya kira kebangkitan Islam akan semakin dekat. Setiap kerajaan Islam yang kuat, pasti ilmu akidah ini menjadi basic dan macam apa ya? Pelajaran yang diprioritikan di dalam khilafah Utsmaniyah, kitab akidah Syarhun Nasafiyah semuanya itu macam biasa. Anda kalau nak graduate SPM, Anda kena paham akidah Nasafiyah. Macam itu, orang-orang nak graduate daripada pesantren, saya baca itu graduate pesantren, dia kena paham apa khilafiyat baina Sayyid wa Sa'ad di dalam Syarhun Nasafiyah. Baru boleh graduate. Jadi bagi mereka perkara ini sudah biasa. Sekarang seharusnya akidatul awam ini untuk budak kecil dan anak perempuan. Tapi sekarang dipelajari oleh budak-budak college. Maknanya level semakin turun, level semakin turun. Dan inilah yang isina, bagaimana cara berpikir akidah ini tersebar kembali. Jadi orang-orang itu boleh kritis. Apa kritis itu? Boleh kritis. Jadi berpikir bukan tuh guru cakap, ya sami'na wa ata'na. Anda kena cakap, kenapa harus seperti ini? Itulah cara berpikir ilmu kalam. Itulah cara berpikir ilmu kalam. Dan tidak ada di dalam Al-Quran satupun ayat yang menghina akal. Tidak ada. Bahkan kalau ada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, Allah pasti cakap, afala ta'qilun? Engkau tak berakal kah? Maknanya akal yang aku gunakan ini, yang aku berikan untuk engkau macam tak ada guna. Itulah. Ya lama-lama mukaddimah ini saya takut.